Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kedua adinda saya Ashraf dan Disha, ya Masya Allah, Allah maha baik, ya, mempertemukan yang baik-baik. At-thayyibuna lit-thayyibat, kata Allah. Laki-laki yang baik Allah pertemukan dengan perempuan yang baik. Wal khabithuna lil khabithat, dan laki-laki yang jahat dipertemukan dengan perempuan yang jahat. Yang buruk ketemu dengan yang buruk. Allah maha baik. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu maha baik, mencintai yang baik-baik. Maka ketika Allah memerintahkan kepada para lelaki untuk mencari nafkah yang baik, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makanlah, carilah nafkah yang baik-baik. Maka Allah menginginkan kalian bertemu, kalian berpasangan untuk mencari, menghidupkan kehidupan yang baik. Jangan sampai ada yang tidak baik yang masuk ke dalam rumah tangga kalian. Pesan pertama dalam pernikahan adalah hindari yang haram, hindari yang tidak baik, hindari yang tidak thayyib. Nabi itu tiap pagi, Bapak Ibu sekalian, setiap setelah sholat subuh, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nabi nggak minta rezeki banyak, karena banyak belum tentu baik, tapi thayyib itu pasti baik. Iya. Saya tadi sampaikan salam ke Pak Dirham, ya, ayahanda Disha ini dulu kadis pendidikan di Goa, Bu Zainab. Saya baru tahu karena saya tidak baca siapa ini calonnya Ashraf, ya. Nanti tadi Ibu Andi Ira itu jamaah umroh saya, ya. Itu suaminya almarhum kakaknya Pak Dir, Masya Allah. Jadi dunia itu sempit sekali, subhanallah. Nah, beliau ini di BPD masih sekarang, BPD Sulsel masih, ya, di BPD Sulsel Syariah kan, ya, Masya Allah. Jadi Ashraf bukan orang lain ini, bapaknya saya kenal, ya, rahimahullah. Ibunya saya kenal, ya, dan kakaknya Pak Dir, ya, yang almarhum suaminya Ibu Ira, Ibu Andi Ira ini jamaah kita, Pak, ya, Masya Allah. Ada rumahnya dia wakafkan untuk sekolah tahfidz di Baruga, Ibu Andi Ira ini, Masya Allah. Nah, ada anaknya, menantunya notaris juga, keluarga notaris, ya. Itu jamaah umroh saya juga itu, Masya Allah. Jadi kalau kita punya keluarga baik, maka jagalah kebaikan keluarga ini dengan memasukkan yang baik-baik, Pak. Ujian semua orang ini, cari rezeki yang thayyib. Thayyib itu baik. Doa Nabi tiap selesai sholat subuh 3 hari, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat. Ya Allah, saya minta rezeki yang thayyib. Thayyib itu baik, dan baik itu selalu cukup, Pak. Yang kurang itu karena dia tidak baik. Maka walaupun banyak, tamak. Iya. Sekarang kasus Pertamina di mana-mana, ya. Orang yang ditahan itu kekayaannya berapa ratus triliun, subhanallah. Ya, kebetulan ada anaknya itu pernah kajian sama saya. Jadi saya paham betul. Itu, ya Allah, uangnya sudah sebanyak itu. Karena nggak ada habisnya. Nabi bilang begini, Bapak Ibu sekalian, seandainya kau berikan pada anak cucu Adam 1 gunung emas, maka percayalah, kata Nabi, pasti dia minta 1 gunung yang lain. Padahal hidup, subhanallah, nggak butuh gunung emas, Pak. Iya. Dicukupkanlah diri ini, itulah sifat namanya qanaah. Maka nasihat saya pada adinda Ashraf, iya. Ini adik kelas saya di Gontor, Pak Dirham. Iya. Waktu saya di pesantren, ini Bu Zainab ini temannya mama saya. Sebenarnya hari ini saya ke Jakarta, saya sudah sampaikan, tapi karena jalur langit ini yang undang, ya. Ibu saya telepon, nak janganlah lo tidak hadir, ya. Acaranya
Tante Zainab. Saya bilang iya mama. Iya. Nggak bisa Pak. Jadi makanya nanti sore ini saya berangkat Bu. Ditunda dulu pesawat. Alhamdulillah. Ini adik kelas saya Pak Dirham. Jadi tahu saya Ashraf ini sejak dia kecil. Sudah dari kecil saya pernah main ke rumahnya Bu Zainab ya, Masya Allah. Kita panggil Tante Zainab dulu. Ya. Atas izin Allah, nih dipertemukan di pengantinnya Akbar, ya, anaknya Pak Supratman Aktas waktu itu. Nah, disitulah Bu Zainab bilang nanti kalau menikah adikmu nak, ya, kalau bisa kau yang ceramah, baik, Masya Allah. Ternyata tidak lama prosesnya, 27 Juli Allah izinkan, Allah takdirkan, ya. Maka Ashraf dek, wah kau udah pesantren, ya, pernah tinggal di Eropa, ya, lama di Jerman, tahu betul bagaimana di sana. Sedangkan saya yang ceramah cuma 14 hari di Eropa, tahu betul ujiannya. Nah, sekarang pikirkan baik-baik bagaimana untuk kemudian menatar masa depan rumah tangga. Pikirkan baik-baik. Saya tidak sarankan Ashraf kau LDR dengan istrimu, jangan lalu. Kau di Jerman, istrimu di Makassar, bawa ki. Ya. Jangan lalu ada LDR. Ya. Tidak sehat rumah tangga yang pisah Pak, jangan. Ya. Bawa kemanapun membersamai. Saya waktu saya menikah, istri saya ikut ke Sudan. Alhamdulillah selesai tonjiki sampai S3. Ya. Bisa, tidak ada yang tidak bisa, insya Allah. Selama yang baik, ketemu yang baik, melakukan amal baik, yang dicari yang baik, pasti yang maha baik ridho. Asal yang dikerja baik, orang yang mengerjakan baik, yang dicari anu baik, akhirnya ketemu diridhoi dengan yang maha baik. Maka usahakan. Saya cuma itu saya titip Ashraf. Jangan lalu dek kau pisah dengan istrimu. Ya, LDR jangan. Bawa dia, ya, bersamai dalam kebaikan. Dan kalau masalah yang lain, sholat dan seterusnya, saya kira Ashraf sudah dapat di pesantren lama, ya, jaga sholat. Di Isya jaga sholat, tutup aurat, pakai jilbab ki, ya, jaga diri tak baik-baik dua-duanya. Ada 3 hal yang saya ingin titipkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemudian rumah tangga tak. Semua ibadah yang kemudian Allah panjangkan sampai akhirat itu nikah Bapak Ibu sekalian. Semuanya ibadah itu dibuka ditutup. Salat dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Puasa dibuka dengan sahur, ditutup dengan buka puasa. Umroh juga begitu. Ada niat berihram, ditutup dengan tahallul. Haji dimulai dengan umrah tamattu atau tawaf kudum, berakhir dengan tawaf wada, selesai haji. Tapi nikah itu dimulai dengan ijab qabul dan tidak ada selesainya pada dasarnya. Nikah itu bukan sehidup semati deh. Nikah itu sehidup sesurga. Bagaimana istri itu dipegang janji kita ini sebagai laki-laki. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, kami pegang wahai laki-laki janjimu langsung kepada kami. Maka ayahnya Disha hanya perantara. Sebenarnya kita para lelaki ketika mengucapkan ijab qabul berjanjinya sama Allah. Maka jaga dia. Sebagaimana kita ingin kalau kita punya adik perempuan dinikahi orang, dijaga, maka kita juga harus menjaga anak perempuannya orang. Maka jadilah qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah wa bima anfaqu, atas apa yang mereka dilebihkan oleh Allah dan atas apa yang mereka infakkan. Jangan pelit pada istri. Ya, istri mau apa selama kita mampu berikan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik nafkah yang dipunyai oleh seorang suami, nafkah yang diberikan pada istrinya. Ya, khairukum li ahli. Ya, kata Nabi, sebaik-baik laki-laki itu yang paling ringan tangannya memberikan pada istrinya. Ya. Maka para suami, saya nasihatkan nasihat Nabi SAW ini untuk kemudian bisa menjadi sebaik-baik laki-laki. Maka yang paling pertama nasihat saya tadi, pastikan nafkah yang masuk ke rumah adalah nafkah yang thayyib, yang diridhai Allah. Yang kedua, semua baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama menjaga dirinya dengan menjaga solatnya. Jaga solat tak berdua. Kalau Disha jaga solat, Allah jaga Ashraf. Ashraf jaga solatnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, tambah mungkin duhanya, tahajud. Maka yang istrinya dijaga oleh Allah. Mungkin ada kadang-kadang hal waktu di mana Ashraf harus keluar bekerja 5 hari, 7 hari, terus dia balik lagi. Selama dia bekerja, istrinya dijaga Allah. Selama suaminya menjaga solat.
Sebaliknya, istrinya juga dijaga Allah selama istrinya itu menjaga sholat. Maka kalau suami jaga sholat, istri terjaga. Istri jaga sholat, suami terjaga. Itu rumus kehidupan. Kenapa banyak perceraian? Karena tidak ada yang sholat. Kalau semua sholat, baik sholatnya, semuanya baik, zikirnya baik, insya Allah semua masalah bisa terselesaikan dengan komunikasi. Yang terakhir, yang ketiga, yang paling mendatangkan ridho Allah, ya, adalah bakti sama orang tua. Hari ini Ashraf harus sadar bahwa Disha ini ibunya sudah wafat, ya. Kau jagalah dia baik-baik, ya. Kau jagalah dia sebagai bakti kamu pada ibunya. Mungkin kamu tidak pernah melihat wajah ibunya, tapi percayalah Ashraf, ya, ibunya tidak ingin anaknya tersakiti, ya. Namanya anak perempuan. Jaga dia baik-baik. Itulah bakti kamu pada ibundanya. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati kuburnya, ya. Merahmati dia, mencatatkan sebagai orang yang husnul khatimah. Maka saya sarankan besok, ya, langsung ziarahi kuburnya ibu, ya, sama Disha. Ziarahi kuburnya, doakan. Di setiap sujud Ashraf hadirkan nama ibunya Disha. Terlebih Disha juga bagian dari bakti pada ibu. Saya tahu bagaimana perasaan menikah tanpa orang tua, ya. Bagaimana beratnya menikah dan tidak ada ibu kita yang menyaksikan, ya. Tapi percayalah Disha, Allah itu maha baik, takdirnya selalu baik. Inilah takdir Allah, ya. Ikhlas, ridha kepada takdir Allah, ya. Dan inilah cara Allah, ya. Maka saya sarankan deh besok, ya, jangan ada acara macam-macam dulu. Ziarahi kuburnya ibu tak, ya. Berdoa setiap kali sujud, doakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha, ya Allah ampuni dosa ibuku, ya Allah maafkan ibuku, ya Allah, ya. Rahmati ibuku, ya Allah, mudahkan hisabnya, mudahkan, jauhkan dari azab kuburnya, doakan, ya. Karena yang tidak terputus di antara amal soleh adalah doa anak yang mendoakan kedua orang tua. Nah, makanya pada yang hidup nih, pada orang tua yang masih ada, jaga baik-baik silaturahim. Jangan jadi anak yang kemudian lupa pada orang tua. Hari ini kalian punya ayah mertua, ya, hari ini kalian punya ibu mertua, ya. Ini adalah orang tua kalian. Yang banyak merusak rumah tangga biasanya bukan hanya karena sholat saja yang ditinggal, tapi karena biasanya mereka lupa untuk kemudian taat pada orang tua, bakti pada orang tua. Merasa kalau sudah menikah itu bebas, merasa kalau sudah menikah nggak perlu mengabari orang tua. Itu nauzubillah. Saya dek, demi Allah, iya, ini handphone saya. Kalau mama saya telepon, biar lagi saya ceramah, saya berhentikan ceramah saya. Biar mami siapa depan saya, menteri, izin Pak Menteri, mama aku telepon 5 menit. Saya angkat teleponnya mama saya jawab, baru sudah, mak lagi ceramah kak, apa mak, ada yang bisa saya bantu, begini. Saya tutup, walaupun depan menteri, iya. Walaupun saya ceramah depan DPR, walaupun saya ceramah depan pejabat, saya matikan kalau mama saya telepon. Serius kayak ini. Tante Zainal kenal mamaku, ya. Subhanallah, serius deh. Maka mungkin Allah mudahkan dakwah saya karena ada ridho orang tua saya, iya. Maka jangan jauh-jauh dari ridho orang tua. Kata Nabi SAW, ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ada papi datang, saya lihat, Masya Allah, ya, sini papi, alhamdulillah. Baru bicara, datang Pak Wali Kota, ya, Masya Allah. Izin papi melanjutkan ceramah. Iya, ada Pak Wali Kota, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi jangan sampai ketika kemudian sudah menikah renggang hubungan kamu dengan ibumu Ashraf. Jangan deh. Jangan renggang hubunganmu dengan bapakmu. Justru makin berkhidmat pada kedua orang tua. Apapun yang bisa kita berikan pada kedua orang tua, kita maksimalkan. Sedangkan dulu ketika kita tidak punya apa-apa, kita berusaha berbakti. Sekarang ketika kita punya uang, ketika kita punya rezeki, kirimkanlah orang tua. Percaya, memang uang orang tua itu banyak, lebih banyak dari kita kadang-kadang, iya. Tapi percaya, tidak ada orang tua menolak pemberian anak, tidak ada, iya. Apalagi Masya Allah kalau kamu menabung, tiba-tiba bilang, ma, ada rezekiku, kita pergi umroh sama-sama, saya bayarkan mama. Saya tahu ibumu bisa bayar sendiri, tapi lain tong kalau anaknya yang bawa. Serius kan, ya?
Alhamdulillah mama saya bisa saya hajikan. Itu karena kita menabung. Ya mak, ini ada umroh, kita umroh dulu mak, nanti haji tahun 2024 rezekiku terkumpul. Saya bilang mak, kita haji furoda mak, ada mi rezekiku. Bahagia itu ibu, ya, bahagiakan itu orang tua. Pikirkan bagaimana membahagiakannya. Karena kapan mereka bahagia, mudah jalanmu, suksesmu, bahagiamu, duniamu, akhiratmu diurus Allah. Karena sudah jelas paten itu rumusnya Nabi. Ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Jangan lalu sakiti hatinya kedua orang tua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya diamanahkan tutup dengan doa. Saya juga mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak bisa terlalu lama di ruangan ini karena masih ada jadwal setelah ini. Mohon maaf insyaallah. Tapi insyaallah doa saya terbaik buat kedua adinda yang menikah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik li akhina Ashraf wa ukhtina Disha ya Allah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim alif baina qulubihima ya Allah. Allahumma alif baina qulubihima waj'al bainahuma sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma alif baina qulubihima ya Allah waj'al bainahuma sakinatan mawaddatan wa rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kepada keduanya ya Allah anak-anak keturunan yang saleh, menghafal Al-Quran, yang mudah menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Jadikan Ashraf dan Adinda Disha ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu menjaga salatnya, selalu menjaga ibadahnya, selalu dekat denganmu ya Allah. Mudahkan rezeki keduanya ya Allah, lancarkan rezekinya, berikan rezeki yang thayyib, berikan ilmu yang bermanfaat, jadikan kedua mempelai menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan mertuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.